Kelas 6 Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Kelas 6 Pembelajaran PJOK. Pelajaran 3. Variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar. Gambar 3.1 Muhammad Zohri. Atlet lari 100 meter putra pada kejuaraan dunia atletik junior IAAF World U20 Championships 2018. Lari menjadi olahraga favorit dalam ajang atletik. Atlet yang memenangi lomba lari akan menjadi pusat perhatian. Itulah yang dialami lalu Muhammad Zohri seusai memenangi lari 100 meter kejuaraan dunia atletik U20 di Tampere, Finlandia, 2018. Zohri mencatatkan waktu 10,18 detik dengan mengalahkan pelari unggulan asal Amerika Serikat, Anthony Skarts dan Eric Harrison. Meskipun menempati lintasan 8, Zohri melesat sejak start hingga finish. Momen bersejarah. Tulis laman Federasi Atletik Internasional. IAAF merespons kemenangan Zohri. Tidak hanya melambungkan namanya, prestasi yang diraih lalu Muhammad Zohri juga mengharumkan nama bangsa Indonesia. Akhirnya, kerja keras dan disiplin dalam latihan terbukti membuahkan prestasi cemerlang. Dalam olahraga, lari merupakan salah satu nomor cabang atletik. Nomor lain di cabang atletik ialah jalan, lompat, dan lempar. Pada pelajaran ini, kamu akan diajak melakukan variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar. Bagaimana caranya? Mari pelajari pada materi berikut dengan sungguh-sungguh. Pada pelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari variasi dan kombinasi gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan bola besar dan bola kecil. Variasi dan kombinasi gerak dasar ini dapat mengasah ketangkasan dan kreativitasmu. Berjalan, berlari, melompat, dan melempar juga dapat mengasah ketangkasan dan kreativitas. Aktivitas fisik tersebut termasuk cabang olahraga atletik. Materi inilah yang akan kamu pelajari pada pelajaran ini. Aktivitas jalan, lari, lompat, dan lempar merupakan gerakan dasar semua cabang olahraga. Atletik juga menjadi sarana pendidikan untuk meningkatkan daya tahan, kekuatan, kecepatan, dan ketangkasan. A. Variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, dan lompat melalui aktivitas atletik. Seberapa sering kamu melakukan olahraga lari? Apakah 1 kali dalam seminggu atau 3 kali dalam seminggu? Lari adalah kegiatan melangkahkan kedua kaki dengan gerakan cepat. Berlari berbeda dengan aktivitas berjalan. Olahraga dengan gerakan berjalan di antaranya jalan santai, jalan normal, jalan cepat, dan jalan kaki jarak jauh. Hiking. Saat berjalan, salah satu kaki menyentuh tanah. Dalam berlari, ada saatnya kedua kaki tidak menyentuh tanah sepenuhnya. Saat berlari, kamu seolah-olah melayang di udara. Pada pelajaran ini, kamu akan mempelajari lari jarak pendek. Lari jarak pendek dikenal dengan istilah lari cepat atau sprint. Untuk melakukan lari cepat, kamu membutuhkan kekuatan dan kecepatan. Oleh karena itu, kamu perlu berlatih secara tekun dan disiplin. 1. Variasi jalan dengan kombinasi lari. Bagaimana cara melakukan variasi jalan dengan kombinasi lari? Agar pemahamanmu lebih mendalam, simaklah materi berikut. Pada materi ini, kamu akan mempraktikkan variasi jalan maju dan mundur dengan kombinasi lari jarak pendek. Sprint relay. Variasi jalan maju dan mundur dengan kombinasi lari jarak pendek dapat dilakukan secara berkelompok. Aktivitas ini dapat menumbuhkan semangat kebersamaan dan kedisiplinan. A. Kelompok berkumpul di pos peralihan yang berjarak 10 meter. Setiap anggota kelompok berjalan dan berlari melintasi 2 tiang bendera. B. Pelari pertama berjalan maju dan mundur dengan kombinasi lari menuju tiang bendera. Saat sampai pada papan segitiga pertama, pelari harus berjalan mundur ke awal start. Selanjutnya, pelari pertama berjalan maju menuju papan segitiga kedua. Kemudian berjalan mundur ke papan segitiga pertama. Pelari berjalan menuju papan segitiga ketiga dan berjalan mundur ke papan segitiga kedua. Pelari berjalan maju ke papan segitiga keempat dan berjalan mundur ke papan segitiga ketiga. Variasi gerak dasar ini dikombinasikan dengan berlari menuju tiang bendera pada garis finish.
Setelah mengitari tiang kedua, pelari pertama kembali ke pos peralihan. C. Pelari kedua mulai berlari seperti pelari pertama. Aktivitas ini dilakukan hingga semua anggota kelompok mendapat giliran. D. Penilaian dalam aktivitas ini berdasarkan kecepatan dan ketangkasan anggota kelompok. Gambar 3.2 lari sprint relay dilakukan secara berkelompok. 2. Variasi lari pelan dan lari cepat dengan kombinasi lompat melewati palang. Bagaimana cara melakukan variasi lari pelan dan lari cepat dengan kombinasi lompat melewati palang? Aktivitas ini membutuhkan palang atau halang rintang setinggi 40 cm. Setiap halang rintang berjarak 6,5 meter pada lintasan. Aktivitas ini dapat dilakukan secara berkelompok. Setiap anggota kelompok melakukan variasi lari pelan dan lari cepat dengan kombinasi melompati halang rintang. Amatilah gambar berikut. Gambar 3.3 variasi dan kombinasi gerak dasar lari dan lompat melewati palang. Posisi awal, anggota kelompok berkumpul di belakang garis start. Pelari pertama berlari pelan dan cepat dengan kombinasi melompati halang rintang. Setelah pelari pertama sampai di garis finish, pelari kedua berlari hingga finish, begitu seterusnya. Penilaian variasi dan kombinasi gerak dasar lari dan lompat diambil berdasarkan kecepatan dan ketepatan melompat. Tahukah kamu, manusia tercepat Asia Tenggara? Berlarilah dengan hati. Siapakah pemilik rekor nasional nomor lari 100 meter putra? Dialah Suryo Agung Wibowo. Rekor pelari ini dicapai pada SEA Games 25 di Laos tahun 2009 dengan catatan waktu 10,17 detik. Pada nomor lari tersebut, Suryo Agung meraih medali emas. Ia dinobatkan sebagai manusia tercepat Asia Tenggara. Prestasi yang diraihnya merupakan hasil kerja keras dan disiplin dalam latihan. Dengan sikap tersebut, Suryo Agung mampu mewujudkan mimpinya. Ia pun berpesan kepada juniornya, berlarilah dengan hati. Siapkah kamu berprestasi seperti Suryo Agung? 3. Variasi lari pelan dan lari cepat dengan kombinasi lompat jauh. Lompat jauh termasuk salah satu nomor atletik. Melalui lompat jauh, kamu akan berlatih variasi lari dengan kombinasi lompat. Olahraga ini membutuhkan kecepatan lari, diikuti dengan lompatan. Agar dapat melompat sejauh-jauhnya, pelompat berlari terlebih dahulu. Apa itu lompat jauh? Lompat jauh adalah aktivitas gerak lari diikuti lompatan dengan tumpuan satu kaki. Untuk menunjang olahraga ini, diperlukan papan tumpuan dan pasir. Bagaimana gerak dasar dalam olahraga lompat jauh? Gerak dasar lompat jauh meliputi awalan, tolakan, melayang, dan mendarat. Awalan menentukan hasil lompatan. Pelompat melakukan variasi lari pelan dan lari cepat. Saat mendekati balok tumpuan, pelompat menentukan kaki tumpuan. Gerakan ini dikombinasikan dengan melompat. Saat menolak, pelompat dapat menggunakan satu kaki paling kuat. Saat bertumpu, badan condong ke depan. Saat melayang di udara, tangan diayun ke depan mengikuti gerakan badan. Akhirnya, saat mendarat, pelompat harus mengoordinasikan kaki, kepala, tangan, dan tumit. Pelompat melakukan pendaratan dengan kedua kaki diikuti ayunan tangan ke depan untuk menjaga Keseimbangan. Berikut beberapa hal yang harus diperhatikan dalam lompat jauh. 1. Awalan sangat menentukan hasil lompatan. Pelompat melakukan gerak jalan, kemudian lari sprint. Menjelang balok tumpuan, pelompat menambah kecepatan lari. Pelompat menentukan kaki yang menginjak balok tumpuan. 2. Saat melakukan tolakan, gunakan satu kaki paling kuat. Posisi kaki tumpuan tepat pada balok tumpuan. Pada saat bertumpu, badan condong ke depan. Pandangan jauh ke depan. Lakukan ayunan paha secara cepat. 3. Saat melayang, tangan diayun ke depan mengiringi gerakan badan. Kaki diluruskan, kemudian sedikit ditekuk sehingga badan dalam sikap jongkok. Pandangan lurus ke depan dan fokus pada titik pendaratan. 4. Saat mendarat, perlu koordinasi gerak kaki, kepala, tangan, dan tumit. Tujuannya agar lompatan maksimum. Kedua tangan diluruskan ke depan, mendarat dengan kedua kaki. Saat tumit menyentuh pasir, gerakan badan ke depan. Gambar 3.4 jalan, lari, lompat, dan mendarat. 4. Variasi lari di tempat dan lari cepat dengan kombinasi lompat melewati rintangan. Olahraga akan mengasyikkan jika dilakukan sambil bermain. Cara ini dapat diterapkan dalam variasi dan kombinasi gerak jalan, lari, dan lompat melewati rintangan.
Bagaimana caranya? Lakukan variasi lari di tempat dan lari cepat sejauh 10 meter dengan kombinasi lompat melewati rintangan. Awalnya, berlari di tempat, kemudian berlari cepat sejauh 10 meter. Saat berada di garis tolakan, lakukan lompatan di beberapa titik pada area yang ditentukan. Area pertama diberi poin 1, area kedua diberi poin 2, area ketiga diberi poin 3, dan seterusnya. Nilai akhir aktivitas ini diperoleh dari hasil penjumlahan poin semua anggota kelompok. Amatilah aktivitas seperti gambar 3.5. Gambar tersebut menunjukkan aktivitas variasi jalan dengan kombinasi lompat melewati rintangan. Gambar 3.5 lompat melewati rintangan. B. Variasi dan kombinasi gerak dasar lari dan lempar pada lempar roket. Lempar termasuk salah satu nomor dalam cabang olahraga atletik. Pada materi ini, kamu akan membahas lempar lembing. Bagi pelajar SD, kamu misalnya, lembing untuk olahraga lempar dapat diganti roket. Ini tidak lepas dari aspek keamanan dan keselamatan bagi dirimu. Melalui lempar roket, kamu berlatih variasi gerak dasar lari dan kombinasi lempar. Sebelum membahas materi ini, lakukan kegiatan berikut. Melalui kegiatan tersebut, kamu memiliki gambaran tentang variasi gerak dasar lari dengan kombinasi lempar pada lempar roket. Sulitkah melakukan gerakan lempar roket? Sebelum menjawab pertanyaan ini, mari simak pembahasan berikut. Lempar roket merupakan dasar olahraga lempar lembing. Lempar roket adalah usaha melempar roket sejauh-jauhnya pada area tertentu. Agar lemparannya jauh, diperlukan kekuatan dan ketepatan gerak tangan. Kamu juga perlu memperhatikan sudut saat roket terlepas dari tangan. 1. Variasi lari pelan dan lari cepat dengan kombinasi lempar roket menyamping. Bagaimana cara melakukan gerakan lempar roket? Ingat tayangan video pada kegiatan yang telah kamu lakukan. Gerakan lempar roket seperti pada tayangan video. Gerakan lempar roket juga tampak seperti gambar berikut. Gambar 3.6 lempar roket menyamping. Bagaimana variasi lari dengan kombinasi lempar roket? Posisi awal, berdiri sambil memegang roket. Lakukan variasi gerak dasar lari pelan dan lari cepat sebagai awalan sebelum melempar roket. Saat akan melempar, tarik roket ke belakang, kemudian dorong lengan dari belakang. Dorongan lengan membuat posisi lengan lurus, lalu lepaskan roket. Ikutilah dengan gerakan kaki untuk menjaga keseimbangan tubuh. 2. Latihan variasi lari pelan dan lari cepat dengan kombinasi lempar roket menghadap depan. Bagaimana bentuk latihan variasi gerak dasar lari pelan dan lari cepat dengan kombinasi lempar roket? Latihan ini dapat dilakukan secara berkelompok. Setiap anggota kelompok akan melakukan variasi lari pelan dan lari cepat dengan kombinasi lempar roket. Lakukan aktivitas ini pada area tertentu. Amatilah dan praktikkan gerakan lempar roket seperti gambar 3.7. Gambar 3.7 lempar roket menghadap depan. Berdasarkan gambar 3.7, pelempar pertama memegang roket. Pelempar melakukan variasi lari pelan dan lari cepat sejauh 5 meter sebagai awalan. Pada garis tumpuan, pelempar melakukan lemparan roket sekuat-kuatnya. Jarak garis tumpuan dengan area target sekira 30 meter. Pelempar harus melempar roket tepat pada area target selebar 5 meter. Skor akhir aktivitas lempar roket merupakan gabungan skor semua anggota kelompok. Menguasai variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar sangat penting untuk mencapai kesempurnaan dalam beraktivitas fisik. Akan tetapi, ada satu faktor penting yang juga perlu diperhatikan, yaitu menjaga kebugaran jasmani. Tanpa tubuh bugar, penguasaan variasi dan kombinasi gerak dasar akan sia-sia. Oleh karena itu, berolahragalah dengan disiplin, sportif, dan tanggung jawab demi kebugaran tubuh. Rangkuman. 1. Olahraga dengan gerakan berjalan di antaranya jalan santai, jalan normal, jalan cepat, dan jalan kaki jarak jauh. Hiking. Dalam gerakan berjalan, ada satu kaki yang selalu menyentuh tanah. Dalam gerakan lari, terdapat saat ketika kedua kaki tidak menyentuh tanah dan badan melayang di udara. 2. Aktivitas sprint relay menunjukkan variasi jalan maju dan mundur yang dikombinasikan dengan lari. Aktivitas ini dilakukan dengan melintasi dua tiang bendera secara beregu. 3.
Aktivitas variasi lari pelan dan lari cepat dengan kombinasi lompat dapat dilakukan dengan melewati palang. Rintangan. Titik. Caranya, pelompat melakukan variasi lari pelan dan lari cepat. Saat mendekati palang atau rintangan, pelari bersiap melompat. Lakukan pendaratan dengan kaki terkuat. 4. Variasi lari pelan dan cepat dengan kombinasi lompat dapat dilakukan pada lompat jauh dilakukan di bak pasir. Variasi dan kombinasi gerak ini membutuhkan balok tumpuan. Dalam lompat jauh, terdapat gerakan awalan, tumpuan, melayang, dan mendarat. 5. Variasi dan kombinasi gerak dasar lari dan lempar dapat dilakukan pada lempar roket. Awalnya, lakukan lari pelan dan lari cepat dengan kombinasi lempar roket. Apakah kalian sudah memahami materi di atas? Nah, Sekarang kalian ambil buku tulis ya. Kemudian simaklah atau dengarkanlah soal-soal berikut ini. Jika kalian sudah menyimak maka tulislah jawabanmu ke buku tulis. Setelah terjawab semuanya lalu fotokan hasil jawabanmu. Kemudian upload ke tim PJOK ya. Nanti Pak Ali akan lihat hasilnya. Mohon diperhatikan soal berikut ini. Selamat mengerjakan dan tetap semangat, jawablah dengan benar. 1. Bagaimana variasi jalan dengan kombinasi lari dalam sprint relay? 2. Jelaskan variasi dan kombinasi gerak dasar lari dan lompat melewati palang. 3. Jelaskan variasi dan kombinasi jalan, lari, dan lompat melalui lompat jauh. 4. Danu dan teman-temannya berlatih variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, dan lompat melewati rintangan peralon. Bagaimana gerakannya? 5. Lempar roket merupakan usaha melempar roket dengan satu tangan untuk mencapai jarak tertentu. Deskripsikan variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, dan lempar roket. Selamat mengerjakan ya.